percaya kita dimanapun berada, baik kita yang ada di rumah, kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, amin. Di tengah persoalan yang ada di dunia ini, mungkin hati kita tergoncangkan, tetapi kita tidak perlu khawatir. Karena Yesus selalu ada bersama kita, amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tiba saatnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang selalu layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau memuji-Mu dan kami mau menyembah-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami ke hadapan-Mu Yesus. Bukti kami berserah kepada-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan.
dan hormat dan kemuliaan ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Allah yang ajaib dan perkasa bagi kami. Kami percaya Tuhan di tengah ibadah kami Engkau hadir. Sekalipun Tuhan umat-Mu beribadah di rumah, Tuhan kami percaya kuasa dan mujizat-Mu Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Engkau akan mengurapi mereka Tuhan, memakai semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan yang sama turun atas mereka. Dan kami percaya Tuhan di tengah ibadah ini Tuhan ada kuasa dan mujizat-Mu terjadi di tengah umat-Mu. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang miskin akan diperkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Di sini yang percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, amin. Karena di dalam nama Yesus ada kekuatan, dan di dalam nama Yesus selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu percaya padamu Tuhan. Firman terangi jalan, lindungiku dari segala. Katakan, saja bersamaku, setia
kita persiapkan hati kita untuk memberikan korban syukur. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, kesatu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami, sehingga sampai pada saat ini kan masih ada sebagaimana ada. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan kami, agar persembahan kami ini Tuhan berguna untuk penata layanan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, terutama menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Selalu
haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dunia boleh bergelora, dunia boleh mengerikan, dunia boleh menakutkan ya Tuhan. Tapi kami sebagai orang yang percaya, yakin bahwa Tuhan ada di pihak kami, yakin bahwa Tuhan terus menolong kami, yakin bahwa Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh Tuhan Yesus diperhadapkan dengan wabah yang begitu menakutkan Tuhan, tetapi kami tetap percaya Tuhan selalu ada menyertai, menolong, menopang kami dan memberikan kami jalan keluar. Dan bahkan Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu yang ajaib ada nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam ibadah kami saat ini, kami datang padamu bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah pertolongan Tuhan yang begitu ajaib yang sudah Engkau berikan bagi kami sepanjang minggu ini, di mana kami menghadapi Tuhan Yesus begitu besar Tuhan masalah yang ada di bangsa ini. Tapi kami boleh Tuhan melewati satu minggu ini bersama dengan Tuhan ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, urapan yang baru turun atas kami. Biarlah Tuhan Engkau jamah kami semua, jadikan hati kami hati yang layak untuk tempat firman Tuhan, dan berikan kami Tuhan urapan-Mu untuk kami menerima firman itu. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya setiap kalimat dan kata yang keluar dari hamba semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau patahkan segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat kami mendengarkan firman-Mu. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang ajaib itu ada menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan baik yang ada di rumah atau di mana saja ada, saat ini kita ada di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan Raja di atas segala raja. Walaupun dalam persoalan bangsa yang sedang begitu mengecam, di mana kita boleh melihat ada banyak di sana sini wabah yang mengerikan dan menakutkan, tetapi kita masih tetap bisa beribadah, memuji Tuhan walaupun kita berbeda-beda tempat. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada di setiap tempat. Dia ada saat ini di rumah Bapak Ibu Saudara sedang melawat Bapak dan Ibu Saudara. Dia ada di tempat di mana saya saat ini berdiri, dan saya percaya kita semua akan mendapatkan mujizat dan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan pelajari ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kita sebuah kemampuan percaya kepada Tuhan, dan kita tidak perlu takut menghadapi pergumulan persoalan yang begitu berat yang saat ini sedang terjadi di bangsa kita. Dan doa kita bersama, sekiranya Tuhan tolong cepat bahwa semua wabah-wabah yang ada ini segera Tuhan selesaikan dari bangsa kita. Mari jemaat terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan baca. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya. Nanti akan kita dengarkan paparan yang begitu menolong kita dan memberkati kita pada kesempatan pagi, siang, dan sore ke depan. Tuhan kiranya memberkati kita sekaliannya. Demikianlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 46 dalam satu perikop, Allah kota benteng kita. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalamnya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai, sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang,
Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Baik Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan, saat ini saya akan membawakan tema Allah kota benteng kita. Bapak Ibu saudara, perhatikan tema ini. Allah kota benteng kita. Kalau dia adalah Allah, dia menjadi kota, dia menjadi benteng bagi kita. Maka Bapak dan Ibu saudara, saya yakin kalau tembok saja yang bisa hancur, tembok saja terbuat dari batu, batako dan bata-bata lainnya, dia bisa hancur. Seketika dia berdiri tembok itu, kita merasa aman tinggal di dalamnya. Apalagi Tuhan yang menjadi kotanya dan bentengnya. Pasti kita lebih aman daripada tinggal di rumah yang buatan tangan manusia, yang di dalamnya bisa kita terkontaminasi dengan udara yang ada sehingga kita bisa jatuh sakit di dalamnya. Tetapi hari ini kita bisa mendengarkan firman dalam tema yang saya ambil hari ini, yaitu Allah kota benteng kita. Allah kota benteng kita. Dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang penuh dengan kesesakan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, dunia sedang bergelora. Di sana sini kita dengar kematian akibat COVID-19, akibat virus corona. Ada yang menakutkan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Semakin tajam kita bisa melihatnya. Mengapa dikatakan takut? Bapak Ibu Saudara, penyakit ini tidak bisa dilihat. Tidak ada tanda-tandanya. Yang membuat kita menjadi cemas, saudara, kecurigaan kita kepada semua orang. Siapa saja sekarang bertemu dengan kita, tentunya kita curiga. Karena penyakit itu tidak memberikan tanda kepada siapapun. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara, bagi kita orang yang percaya, harusnya tidak perlu seperti ketakutan yang berlebihan itu. Betul, penyakit ini membahayakan. Itu sebabnya pemerintah memberikan arahan kepada kita untuk tinggal di rumah. Karena penyakit ini tajam, bisa menular kepada semua orang. Sudah banyak yang sudah korban akibat penyakit ini, saudara. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara, ketika pemerintah menyatakan untuk kita tinggal di rumah, ini perlu untuk kita pahami. Bukan pemerintah mereka melarang ibadah karena mereka benci dengan orang Kristen, tidak. Tetapi mereka melarang kita untuk kumpul supaya kita selamat dari penyakit yang membahayakan ini. Berarti pemerintah sedang memberikan kepada kita arahan karena mereka sayang dengan kita, saudara. Dan itu sebabnya marilah kita melihat peristiwa yang ada ini. Bukan memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan memandang siapa pendeta yang imannya tinggi, siapa imannya yang lebih lemah. Tetapi mari kita bersama-sama Bapak dan Ibu Saudara melihat sebuah peristiwa ini untuk kita perangi bersama, untuk kita berdoa bersama. Dan di mana-mana gereja saat ini menyatukan hati untuk berdoa, menyanjatkan permohonan kepada Tuhan supaya segera Tuhan mengambil alih semua wabah-wabah yang ada, sehingga kita dengan bebas lagi memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa COVID-19 ini atau virus corona ini sedang dibicarakan banyak orang. Yang saya herankan, maka saya sebagai Ketua Perwil di BPD Bekasi, saya mengatakan kepada mereka supaya tidak lagi dibicarakan masalah COVID-19 ini di grup WA yang ada, Bapak Ibu Saudara. Karena ini membuat kepanikan, saudara. Lebih bagus kita membicarakan kabar baik, bahwa Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan sanggup tolong kita dalam kondisi apapun. Lebih baik itu yang kita bicarakan, sehingga tidak menaburkan sebuah kepanikan, ketakutan
di mana-mana. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana virus corona ini sepertinya bisa menjadi lebih besar loh saudara. Tanpa kita sadari, dia bisa lebih besar daripada Tuhan. Kenapa saudara? Kita Tuhan kurang kita bicarakan, tapi COVID-19 ini begitu kita lantang membicarakannya. Dari kalangan rakyat biasa sampai kepada mereka yang teratas, mereka membicarakan COVID-19 dan bagaimana bahayanya saudara. Semakin membuat orang panik dan semakin membuat orang ketakutan. Bahkan Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, begitu banyak orang-orang saat ini sedang kepanikan, kebingungan bagaimana mengatasinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, saya mengajak kita, anak-anak Tuhan, marilah kita lebih fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Beberapa waktu yang lalu sebelum ada peristiwa COVID-19, saya mengatakan kepada Bapak dan Ibu Saudara, supaya kita lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada masalah. Di saat kita fokus kepada masalah Bapak Ibu Saudara, masalah itu akan membuat kita panik. Masalah itu akan membuat kita takut dan membuat kita gentar dalam menghadapinya. Tetapi hari ini ketika engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan tetap membuat masalah itu di bawah telapak kakimu. Kau akan tenteng hidup ini. Kau tidak perlu ragu dalam hidup ini. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, itu sebabnya dalam tema kita hari ini, Allah kota benteng kita. Saudara dengar, Allah kota benteng kita. Di saat Allah menjadi kota benteng kita saudara, apa kira-kira yang Tuhan sediakan di kota benteng itu? Ayat 1 dan 2 saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 12 dia berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub Sela. Dari 3 ayat ini saya bisa melihat ada 4 hal yang begitu luar biasa, yang harus kita yakini sesuatu pertolongan bagi kita, membuat kita tidak perlu takut menghadapi apapun, tidak perlu kita harus bingung menghadapi wabah ini. Saya percaya ketika kita tinggal di kota Allah, Allah sudah siapkan 4 hal yang penting untuk kita boleh pegang, untuk kita boleh saudaraku membuat menjadi landasan kehidupan kita, yang kita tidak akan cemas, yang membuat kita tidak akan takut, yang membuat kita tidak akan bimbang dan ragu apapun kejadian di tengah-tengah dunia ini. Apakah 4 hal itu? Yang pertama dikatakan Tuhan menyediakan di kota yang dibangun Allah itu sendiri, yaitu dia sediakan di situ perlindungan saudara. Allah berikan perlindungan bagi kita. Kalau Tuhan sudah berikan perlindungan itu bagi kita, apakah serangan-serangan dari musuh dapat menembusnya? Tidak akan mungkin. Kenapa? Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia bukan hanya menyediakan tempat perlindungan, tetapi dia juga menyediakan kepada kita pertolongan. Dialah seorang penolong bagi kita dalam segala kesesakan. Dia tolong kita, dia bantu kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Janji firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Berulang kali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jikalau Tuhan menjadi tempat pertolongan bagi kita, Dia akan menolong kita dari setiap kesesakan, termasuk ancaman virus wabah, virus corona ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang dalam menghadapinya. Serahkan diri pada Allah, biar kita terus berdoa, biar kita terus datang pada Tuhan, karena Tuhanlah penolong bagi kita.
Lalu yang ketiga yang Tuhan sediakan di kota yang diberikan kepada kita adalah Dia memberikan kepada kita kekuatan, saudara. Dia menyediakan kekuatan. Dia bukan hanya berikan perlindungan, tapi Dia berikan pertolongan. Dia berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak akan menjadi letih dan lesu dalam berjalan menjalani hidup ini, dalam melakukan berbagai macam hal, persoalan-persoalan hidup. Kita tidak akan menjadi lelah dan kita tidak akan menjadi capek. Kenapa? Ada Tuhan yang menyediakan kekuatan bagi kita. Lebih daripada itu, Tuhan berkata yang keempat, Dia menyertai kita. Bayangkanlah kalau Tuhan sudah menyertai kita, siapa yang bisa melawan kita? Bukankah firman Tuhan berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Dan firman-Nya juga berkata, bersama dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Asalkan kita tetap bersama dengan Allah, kita akan lakukan perkara besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga nggak bisa gegabah. Walaupun kita sudah lihat di kota Allah ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada penyertaan, kita juga nggak bisa gegabah, saudara. Sepertinya kita mau terobos segala persoalan tanpa kita memiliki hikmat-hikmat Allah. Saya membaca dalam Alkitab, dalam Yesaya pasal yang ke-26. Coba dibuka dulu. Yesaya pasal yang ke-26 ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat 26 dia berkata, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara perhatikan ayat yang ke-20. Ayat ke-20 dia berkata, mari bangsaku. Yesaya sedang mengajak bangsanya. Untuk apa saudara? Masuklah ke dalam kamarmu. Ngapain di dalam kamar? Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Kita enggak tahu wabah yang ada ini, apakah ini pekerjaan setan atau mungkin senjata biologi, atau mungkin saudara ini adalah murka Tuhan, amarah dari Tuhan. Kita enggak tahu itu. Tapi ya saya bilang, ayo masuk ke kamar sampai amarah itu selesai. Kalau pemerintah suruh kita tinggal di rumah, hanya menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudara, kita adakan ibadah online. Apakah saudara ada beribadah di rumah? Atau saudara sempatkan ini untuk kita istirahat? Saudara nggak boleh begitu. Kita harus beribadah dengan serius, beribadah dengan sungguh-sungguh. Inilah waktunya kita memperbaiki fungsi keluarga di rumah. Beribadah bersama dengan keluarga. Yang mungkin selama ini seperti minggu kemarin saya katakan, seringkali rumah kita buat cuma tempat persinggahan. Tapi dengan adanya wabah ini, rumah menjadi tempat pertemuan yang berkualitas. Kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan cucu, kumpul dengan suami, berdoa bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, memuliakan Tuhan bersama. Dan bahkan dari rumah kita satukan hati untuk berdoa, minta Tuhan supaya Dia mematahkan segala siasat si setan. Kalau ini berasal dari setan. Semua wabah-wabah yang bernama COVID-19 ini, yang bernama virus corona ini dihancurkan oleh Tuhan. Di mana kita doakan, kalaupun kita nggak bisa berkumpul di gereja, tapi di rumah kita bisa berdoa. Masuk ke kamar, tutup. Kita berdoa di situ, bukan untuk tidur, tapi kita berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara. Saya percaya ketika kita semua umat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Marsar Harapan Indah dan Harapan Elok, kita masing-masing mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan akan segera selesaikan pergumulan bangsa ini. Tuhan akan segera menyelesaikannya dan mematahkan segala virus ini semuanya. Di rumahlah kita berdoa supaya Tuhan segera memberikan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang medis, menemukan vaksin dan juga menemukan obat corona ini. Sehingga ada jalan keluar lewat persoalan yang kita hadapi. Bapak dan Ibu Saudara, saat ini saya berbangga hati dan bersyukur sebelum saya dengar berita tentang sudah ada negara yang menemukan vaksin dan obat daripada corona ini. Jauh daripada itu saya sudah buat pokok doa supaya Tuhan segera memberikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu untuk menemukan vaksin dan juga obat corona ini. Bersyukur kepada Tuhan. Apakah ini berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan? Saya belum mengerti, tapi saya dengar, saya mulai baca beberapa media, dan bahkan sudah ada obat yang saya dengar dibawa dari China untuk masuk ke Indonesia. Ini adalah kabar baik bagi kita, bahwa di segala masalah Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Saya dengar ada beberapa negara, Israel, lalu China, Amerika, Jepang, saya dengar mereka sudah mulai menemukannya. Kita berdoa lagi lebih sungguh supaya ini merupakan sebuah kenyataan. Ini bukan hanya berberita bohong saja, tetapi ini sesuatu yang nyata, bahwa Tuhan sudah pakai orang-orang Israel, orang-orang China, orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, dipakai Tuhan menemukan vaksin dan menemukan obat virus corona ini. Sehingga kita akan segera terselesaikan dari virus corona ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah, siapakah yang mendapatkan 4 hal yang saya sudah sebut, yaitu perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan penyertaan itu. Siapakah yang mendapatkannya? Yang pertama, saya baca Alkitab dalam Mazmur pasal 46 ayat 6 dan 8. Mazmur 46 ayat 6 dan 8 dikatakan begini: Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Ayat 5 dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara, perhatikan baik, siapakah yang akan mengalami perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan penyertaan dari kota Allah itu? Yang pertama adalah mereka yang tinggal di kota Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun saudara berada hari ini, siapa yang akan menerima 4 hal yang saya sudah sebut itu? Mereka yang tinggal di kota Allah itu. Siapakah yang tinggal di kota Allah? Mereka yang menjaga kekudusan, saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya menjaga kekudusan. Karena firman-Nya berkata, kuduslah kamu karena aku adalah kudus. Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mereka yang diperkenan Tuhan. Mereka yang selalu membangun mezbah. Ada mezbah, saudara. Ketika kita membangun mezbah di rumah, itulah kota Allah. Itulah kota kemuliaan. Ada mezbah doa, ada pujian, ada penyembahan, ada merenungkan firman Allah. Itulah pekerjaan kita di rumah, di kota Allah. Tidak ada yang lain, saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, biarlah kiranya persoalan yang kita hadapi ini tetaplah tinggal di kota Allah itu. Berhiaskan kekudusan, perkenanan Tuhan, bangun mezbah bagi Tuhan. Ada doa, saudara, ini waktunya kita berdoa. Ada pujian, ada penyembahan. Alkitab berkata bahwa Tuhan bertata di atas pujian, saudara. Ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan ada bertata di situ. Hari-hari ini untuk menghadapi virus corona ini, perbanyak pujian di rumah masing-masing. Saya teringat dengan sahabat saya, saudara. Ketika itu dia bercerita tentang Afrika. Afrika itu adalah
dukun-dukun sakti ada di sana. Dan suatu saat saudara, ada orang yang bertobat dari dukun itu. Lalu ketika mereka, Bapak dan Ibu Saudara, bercerita tentang kesaktian mereka. Tetapi mereka bercerita begini saudara. Di saat ada rumah, lalu di rumah itu ada pujian, ada penyembahan. Maka ketika mereka itu terbang, mereka gak pernah pakai pesawat saudara. Dari antar negara ke negara mereka gak pakai pesawat. Mereka itu bisa terbang. Tetapi ketika ada pujian dari rumah saudara, maka Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit di antara mereka yang jatuh. Kenapa? Ternyata pujian itu begitu luar biasa. Dapat terus naik sampai ke surga saudara. Waktu pujian itu naik dan waktu mereka lewat saudara, tidak bisa untuk melewati pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang bertata di situ. Maka Bapak dan Ibu Saudara, untuk menghancurkan pekerjaan si iblis ini, untuk membuat virus ini tidak akan masuk di rumah kita, mari kita perbanyak memuji Tuhan. Mari kita perbanyak menyembah Tuhan. Mari kita perbanyak berdoa. Karena itulah merupakan fungsi kota Allah. Di situ ada pujian, di situ ada penyembahan yang membuat kita hidup berkemenangan saudara. Yang kedua, siapakah yang mendapatkan perlindungan, kekuatan, pertolongan dan penyertaan dari Tuhan itu? Mereka yang memandang pekerjaan Tuhan. Mereka yang mencintai pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhanlah yang mampu menghancurkan segala pekerjaan setan. Pekerjaan Tuhanlah yang akan bisa memusnahkan segala apapun yang bukan dari Dia. Jadi melayani Tuhan adalah suatu panggilan yang sangat menarik. Melayani Tuhan adalah merupakan suatu hal yang terpenting bagi hidup kita. Itu sebabnya ada pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saudara, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Kita cuma sementara ada di sini. Tapi biarlah saudara yang terkasih Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita ada di kota Allah yang menjadi kota dan benteng bagi kita saudara. Mari kita mau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saat sekarang ini mungkin kita tidak bebas kemana-mana untuk melihat pekerjaan Tuhan. Kita terbatas karena ada virus yang begitu menerpa negeri kita ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca Yeremia, bukan harus pergi, tapi dia ada duduk meratapi kotanya, meratapi negerinya. Marilah waktu pemerintah memberikan kita tinggal di rumah, adakah waktu itu kita pakai untuk meratap di rumah, berdoa sungguh-sungguh, memohonkan Tuhan supaya segera memulihkan bangsa ini, sehingga kita akan melihat pekerjaan Tuhan dahsyat di Indonesia, yang ada kemuliaan Tuhan di bangsa ini, ada puji-pujian, ada penyembahan di kota ini, di negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, dua hal ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Marilah kita tinggal di kota Allah itu dengan berhiaskan kekudusan, perkenanan kepada Tuhan, dan juga supaya kita senantiasa menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, doa dan perenungan akan firman Allah. Mari saudara, yang kedua, mereka yang memandang pekerjaan Tuhan. Mari kita mau memandang pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita mungkin gak bisa bebas, tapi kita mau berdoa, meratapi bangsa kita, berdoa kepada bangsa ini, supaya Tuhan segera pulihkan bangsa ini dari segala masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat terkasih, dimanapun kita berada dalam mengikuti ibadah ini, mari kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Haleluya.
tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Amin, amin, haleluya. Tempat Haleluya. perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Haleluya. 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 Kaulah sukacita kami. Kaulah raja kami. Kaulah segalanya bagi kami. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah kota benteng kami. Kota perlindungan kami. Kekuatan kami. Pertolongan kami. Yang menyertai kami. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Balas kasihan-Mu turun atas kami, balas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan Tuhan Yesus, bahwa
Engkau adalah kota benteng kami, Allah yang menjadi perlindungan kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pertolongan bagi kami, yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga kami tidak akan pernah gentar, kami tidak takut, karena ada Tuhan menjadi kota benteng bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Sertailah kami sekaliannya umat-Mu dimanapun kami berada. Materaikanlah firman-Mu atas kami Tuhan, supaya lewat firman-Mu kami mampu berdiri teguh. Kami tidak goyah Tuhan, kami tidak kami tidak gentar, kami tidak cemas, kami tidak khawatir Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan yang menjadi pembela bagi kami, ada Tuhan yang menjadi orang yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di sorga, Engkau yang berfirman bagi kami Tuhan, jikalau Allah di pihak kami, siapalah yang menjadi lawan kami? Virus-virus corona tidak akan mampu menerobos kami, karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang terus menerus ada atas kami Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa buat semua jemaat-Mu dimanapun berada, mereka yang terus Tuhan setia beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Jemaat terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, secara pribadi sedih tidak berjumpa dengan saudara sudah beberapa minggu. Rindu kiranya kita kembali berkumpul bersama-sama, memuliakan Tuhan di gereja kita, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron Harapan Indah, dan juga Harapan Elo. Namun situasi yang tidak memungkinkan, mari tetap wabah virus corona ini, kita berdoa supaya segera Tuhan lakukan wabah virus corona ini dari bangsa kita. Untuk itu, adakah di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang punya masalah, punya persoalan, punya beban, pergumulan dalam kehidupan? Di tempat di mana saudara berdiri, angkat dua tanganmu. Kalau engkau ada berkeluarga, anak-anak, istri, bergandengan tangan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang menolong kita semua, Dialah Tuhan yang akan memberkati kita semua. Bapa di surga, kami berdoa buat umat-umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat GBI Mawar Saron Harapan Elok Tuhan, yang saat ini sedang ada berdiri mengangkat dua tangan dan bahkan bergandengan tangan bersama keluarga. Jikalau mereka punya masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, dan bahkan karena adanya Yesus wabah ini sehingga semakin terpuruk ekonomi, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan hidup mereka ya Tuhan. Tidak akan ada yang mereka yang berkekurangan, disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Setiap mereka yang mengangkat kedua tangan, tutup bungkus mereka dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, darah yang berkuasa. Tidak ada Tuhan kuasa virus corona yang mampu menerobos mereka ya Tuhan. Kami patahkan kuasa-Mu hai virus, kami thanking Engkau. Kami ada di kota kediaman Allah, menjadi kota benteng kami, yang memberikan kami Tuhan perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan penyertaan, sehingga kami tidak akan takut karena kami ada punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, semua masalah kami, semua persoalan kami diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah kita saat ini sedang sakit, lemah, tidak berdaya? Yesus Kristus adalah tabib yang dahsyat, tabib yang menyembuhkan. Hari ini angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan, taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Jikalau seluruh tubuhmu sakit, taruh kedua tanganmu di atas kepala dua-dua. Kita berdoa bersama, minta mujizat. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anakmu yang saat ini sedang sakit, mereka dimanapun berada. Tuhan, Engkau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, seturut dengan firman yang berkata, tanda-tanda di menyertai saya, meletakkan tangan bagi mereka yang sakit maka mereka sembuh. Saat ini Tuhan, Engkau jamah umat-Mu, mereka meletakkan tangan atas diri mereka sendiri. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa secara khusus,
Buat seluruh jemaatmu GB Marsara Pendara Panelok Tuhan. Bayi balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami, istri, ada dalam penyertaan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada ya Tuhan. Apa yang mereka makan dan minum Tuhan Engkau tahirkan Tuhan. Apa yang mereka hirup, udara dimanapun Tuhan Engkau tahirkan Tuhan. Udara yang mereka hirup tidak akan terkontaminasi dengan penyakit apapun termasuk virus corona. Kami berdoa Tuhan, apa yang mereka sentuh dan apa yang menyentuh mereka Tuhan tahirkan ya Bapa. Ini permohonanku. Mohon Tuhan dengarkan doaku supaya jemaat-jemaatmu kemanapun mereka pergi dan berada ditahirkan oleh Tuhan. Setiap yang mereka makan minum ditahirkan. Setiap Tuhan udara yang mereka hirup ditahirkan. Setiap apa yang menyentuh dan yang disentuh mereka ditahirkan oleh Tuhan. Virus-virus penyakit tidak akan menjamah umatmu. Tuhan tolong umatmu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Tuhan, kami dan usaha pekerjaan mereka, mungkin dagang mereka, bisnis mereka yang saat ini sedang merosot karena virus ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada atas jemaat-jemaatmu semuanya. Tidak akan ada keributan di tengah keluarga, tidak ada keributan antar jemaat satu dengan yang lain. Mungkin Tuhan ada yang satu imannya tinggi, ada yang satu Tuhan mungkin mereka punya hikmat dalam mengikuti ibadah. Tuhan tolong kami semua supaya kami tidak mempersoalkan soal tinggi iman atau rendah iman, tapi kami mau bersatu hati untuk kami sehati untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menghancurkan segala perkara si iblis yang mencoba merasuki negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan pemerintah kami Tuhan, berkati Tuhan presiden kami, wakil presiden, para menteri, demikian MPR, DPR, Polri, TNI, kepala-kepala daerah Tuhan, sampai tingkat RT yang bekerja keras untuk mengarahkan kami supaya kami Tuhan ada jaga jarak, supaya kami ada tinggal di rumah. Tuhan tolong mereka, mereka sudah berupaya, mereka sudah bekerja keras. Berkatilah pemerintah kami, berkati juga para dokter yang menjadi di garda depannya Tuhan, yang saat ini mereka sedang berjuang melawan virus corona. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, berikan hikmat-Mu atas para dokter-dokter yang ada untuk menyelesaikan segala virus penyakit yang ada Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang terbaring di rumah sakit karena virus corona ini yang baik. Mari Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk melawan virus corona ini sehingga mereka menangnya Tuhan. Segala roh maut dan kematian kami cabut dari semua yang kena virus corona. Kami cabut roh kematian, kami taking segala maut, kami patahkan kuasanya. Tolak dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan roh kehidupan di setiap rumah sakit yang menampung virus corona, di sana ada roh kehidupan, roh kehidupan, roh kehidupan. Segala roh maut, roh kematian kami usir, tolak Engkau. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dimanapun Tuhan dirawat para Tuhan Yesus pasien corona, di situ ada kehidupan, di situ ada Yesus, di situ ada Yesus yang membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Engkau juga ada di kamar-kamar perawatan virus corona. Engkau Tuhan ada kehidupan di sana. Engkau akan memerangi segala kematian. Engkau sudah taklukkan kematian. Kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua. Berkati pemerintah kami, topang mereka, polisi Tuhan, berkati dalam melakukan seluruh tugas-tugas mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di balik semua virus ini, kami patahkan segala niat orang-orang jahat yang mencoba Tuhan Yesus mengambil kesempatan ini sehingga mereka membuat huru hara di negeri ini. Segala perusuh kami patahkan kuasanya, kami tolak dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Berdamailah Indonesia, berdamailah Indonesia dengan saudara-saudara yang lain. Tidak ada keributan satu dengan yang lain. Damailah negeriku, damailah kita, pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami doakan semua perjalanan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Tuhan menolong kami sekaliannya. Hamba berdoa buat semua tim yang membuat siaran ini Tuhan dapat diterima jemaat-Mu di rumah-rumah. Berkati tim, baik Tuhan Pak Raymond, baik Tuhan Erik, Tuhan Yesus.
baik Tuhan pemain musik, MC singers, ya Tuhan, pendua pembuka, pendua persembahan, demikian juga Tuhan LCD, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami tidak tahu Tuhan Yesus beberapa waktu ke depan ini masih terjadi. Kerinduan kami cukup hari ini Tuhan. Minggu yang akan datang Tuhan sudah mulai beribadah dengan bebas, karena Tuhan sudah hancurkan segala virus yang ada. Dinyatakan Indonesia bersih dari virus dengan waktu yang dekat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kau baik dan sangat baik bagi kami. Berkatilah negara-negara yang sudah menemukan vaksin dan juga obat corona. Baik Israel, baik juga Tuhan China, baik Amerika, baik juga ya Tuhan Jepang. Tuhan berkati mereka supaya segera didistribusikan ke negara-negara yang mengalami, oh Tuhan Yesus, seluruh penyakit corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat pendirian rumah ibadah. Ini visi kami, mendirikan rumah ibadah di atas 2000 meter tanah, 1000 seat ya Tuhan. Kami tetap berdoa di tengah-tengah ketidakmungkinan. Dengan wabah ini kami tetap berdoa, karena kami percaya wabah tidak akan pernah bisa menahan pekerjaan Tuhan. Kau akan melakukan perkara yang besar. Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau umat-Mu akan sebentar mengakhiri ibadah ini, Tuhan menyertai, menjaga, memelihara sampai kami boleh tiba kembali dalam ibadah di minggu yang akan datang. Roh Kudus bekerja atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibu saudara, kita akan memberikan korban persembahan kita. Yang kedua dan yang ketiga, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Ku bergirang selalu. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati dan mengembalikan setiap kita berlipat kali ganda di tengah usaha pekerjaan keluarga kita sekaliannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara pribadi saya sangat-sangat sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya sangat merindukan jemaat terkasih. Saya sedih tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, baik dalam komsel, baik dalam kunjungan, baik dalam ibadah minggu yang biasa kita lakukan. Tapi biarlah kiranya doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara, dan biar kiranya tetap semangat dalam kebersamaan kita, dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Malam ini di hadapan indah komsel, mari tetaplah lakukan di rumah masing sesuai dengan materi yang saya sudah kirimkan lewat WA, atau mungkin ada tata acara yang akan saudara mau minta, boleh hubungi gereja untuk dikirimkan ke rumah-rumah Bapak dan Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, hari Kamis ada ibadah komsel di Harapan Elok dan sekitarnya. Ini juga harapan kami untuk tetap ada ibadah komsel, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah komsel kita. Hari Minggu yang akan datang Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan kembali pengumuman. Karena sampai hari ini saya belum bisa pasti dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Tapi doa kita bersama,
Biarlah kiranya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berkati kita, hingga kita bisa melakukan ibadah kembali bersama-sama dalam gedung-gedung gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Bapak Ibu, saya minta sekali lagi ada doa 3 hari yang kita panjatkan. Baik jam 5 pagi, jam 12 siang, jam 9 malam. Ini saya sudah bagikan pokok-pokok doa di WA Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya Bapak dan Ibu Saudara setia untuk memanjatkan doa ini. Karena doa-doalah yang akan dapat menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Doa. Saya di sini buat formulir doa dan juga buat persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat formulir-formulir doa yang berisikan beban masalah, persoalan, pergumulan hidup umat-Mu. Dengan iman mereka tuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami menumpangkan tangan di atasnya, mengimani jaminan firman-Mu yang berkata, barang apa kau minta dalam namaku, aku akan memperbuatkannya, supaya nama Bapa dipermuliakan dalam anak dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa buat persembahan umat-Mu, persembahan pertama, kedua, ketiga, perpuluhan ucapan syukur yang mereka beri dengan sukacita dan rela hati. Terimalah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Balaskan seturut dengan firman. Bukakan tingkap langit, curahkan berkat berlimpah-limpah. Halaukan belalang pelahap, kerugian, kebangkrutan, kesakitan, kemiskinan, dan bahkan berikan mereka menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari angkat 2 tanganmu, kiranya saleh Kristus, permata-permata Kristus. Mari angkatlah 2 tanganmu, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara, keluar masuk mulai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.